Waduh, maaf, lagi kasihkan makan nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raka Renata, siswa SMA Harapan Mandiri Medan. Kalau ngomongin produk UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, seolah nggak ada habisnya ya. Terutama UMKM kuliner, favorit saya pastinya. Tapi serius dulu yuk, secara umum, UMKM mendukung pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok negeri. Kok bisa? Jelas bisa dong. Karena maraknya UMKM akan mendorong tumbuhnya sentra-sentra kewirausahaan tak hanya di kota-kota besar, melainkan sampai ke pedesaan. Karena desa berangsur sejahtera, maka urbanisasi pun dapat ditekan, sehingga tak memunculkan masalah pelik perkotaan seperti kemiskinan, pemukiman kumuh, atau meningkatnya kriminalitas. Selain itu, UMKM juga mendukung pengentasan kemiskinan. Bergairahnya UMKM jelas membuka banyak lapangan kerja, sehingga mampu menyerap angkatan kerja dan meningkatkan taraf kehidupan. Akhirnya jumlah warga miskin pun menurun drastis. Bukan itu saja, UMKM juga dapat menyumbang devisa kalau produk-produknya mampu berdaya saing dan menembus pasar internasional. Percaya diri aja deh, produk UMKM Indonesia luar biasa kok. Pengrajin rendang misalnya, pasti mampu memikat pembeli mancanegara. Kalau jeli memanfaatkan momentum globalisasi, seiring dinobatkannya rendang sebagai salah satu makanan paling lezat di dunia, World's 50 Most Delicious Foods versi CNN. Kalau rendang bisa, rempeyek, opak, kerak nasi, klepon, onde-onde, risoles, ikan arsik, ombus-ombus, lapet, dalini horbo juga pasti bisa. Agar UMKM bisa bertahan dan segera berdikari di tengah pandemi, sangatlah tepat untuk mempedomani sejumlah kearifan dan kebajikan dari Bung Karno, sang proklamator Republik Indonesia. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Demikian ucap Bung Karno. Maka seluruh pengusaha UMKM hendaknya pantang menyerah dan senantiasa mengeluarkan tekad berinovasi agar diminati oleh para konsumen. Inovasi dimaksud dapat bersifat material, berupa teknik pengolahan baru agar menghasilkan output terbaik, diversifikasi produk, atau penciptaan varian maupun spesifikasi baru yang mengikuti tren dan selera pasar. Inovasi bisa pula bersifat sosial, seperti menciptakan gaya hidup alternatif yang sejalan dengan profil konsumen lokal daerah tertentu, hingga melekatkan produk dengan kearifan lokal setempat yang bernilai universal. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam, ucap Bung Karno. Ini bermakna bahwa pengusaha UMKM haruslah berani mengambil risiko demi meraih kegemilangan. Tentunya tindakan dimaksud haruslah melalui pertimbangan mendalam terhadap sumber daya serta kapasitas yang dimiliki, agar menjadi tindakan rasional instrumental dan bukan tindakan rasional yang berorientasi nilai. Meminjam pendapat sosiolog Max Weber. Bung Karno pun menegaskan betapa beliau lebih suka lukisan samudera yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem, ayem, tentram. Oleh karenanya, para pengusaha UMKM seharusnya tak gentar menghadapi persaingan, melainkan menjadikannya peluang untuk menempa diri dan mengembangkan kemampuan. Agar bisa selalu unggul, tentunya diperlukan kesediaan untuk terus-menerus belajar dari pengalaman pengusaha sukses yang mampu menumbuhkan usahanya dari skala UMKM. Rakyat padang pasir bisa hidup. Masa kita tidak bisa hidup? Itulah serga Bung Karno. Sejatinya yang dibutuhkan oleh para pengusaha UMKM hanyalah optimisme dalam mengarungi lautan ketidakpastian, terutama semasa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Agar bisa bertahan hidup, yang manual dan konvensional tak perlu dipegang teguh. Agar mampu mengembangkan usaha, promosi digital dan pemanfaatan e-dagang jelas merupakan keniscayaan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Demikian gelegar Bung Karno tentang peran pemuda di masa depan. Jika diaplikasikan kepada gerakan kepemudaan yang sedang marak, kaum muda dapat didorong untuk menggeluti kewirausahaan dan memulai UMKM secara mandiri. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi siswa intrasekolah misalnya, tak perlu melulu tergantung pada uluran tangan donatur atau sokongan sponsor yang acap menuntut komersialisasi, hingga mengorbankan idealisme. Mulailah berwirausaha, mulai dari pembuatan makanan ringan yang dititipkan penjualannya ke kantin, hingga mengkreasikan berbagai pernik unik sebagai pengingat kegiatan. Apa yang saya ungkapkan pastinya hanya setetes dari samudera kebajikan pemikiran Bung Karno dan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Semua yang saya kemukakan hanyalah sebentuk gagasan yang didorong pemahaman tentang bermaknanya keberadaan UMKM bagi Indonesia. Kemajuan UMKM adalah kegemilangan Indonesia. Ini untuk kita.